bukan tadi yang dimaksud di dalam apa tadi bang? Di dalam apa ini Matius 4 ayat 4 ini tadi. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya artinya gini, yang dimaksud di sini bang, bukan kita memiliki kehidupan itu bukan hanya dari makanan badan kita aja, tetapi dari firman Tuhan juga kita memperoleh apa? Bedanya dengan Yesus apa bang? Bedanya dengan Yesus apa? Bisa nggak Yesus? Ya, bisa nggak Yesus hidup tanpa makan? Gimana maksudnya bang? Bisa Yesus? Bisa nggak Yesus hidup tanpa makan? Ya nggak bisa bang. Nah berarti Yesus dibalik. Namanya Yes, kalau begitu, oke, kalau begitu Yesus kita karena balik. Dia sudah mengambil rupa manusia. Ya, kalau begitu Yesus kita balik. Yesus hidup bukan dari firman saja, tetapi dari setiap roti yang datang dari Tuhan. Kita balik. Kalau kita hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kita balik. Posisinya sama. Jadi kalau menurut abang Yesus itu sesuai dengan apa tadi bang? Yohanes apa tadi? Yohanes 1 itu ayat 14 itu gimana menurut ayat apa bang? Ayat 14 itu gimana menurut abang? Jadi gini, apa kira-kira yang jadi manusia itu? Oke. Jadi Tuhan di dalam Yesaya 44 nomor 11. Enggak, bukan itu maksudku yang kutanyakan sama abang ini. Sabar. Supaya kita tahu cara kerja Tuhan dalam mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Boleh ya? Boleh. Oke. Bilang abang. Yesaya 44 nomor Yesaya 55 nomor 11. Tuhan berfirman bahwa segala firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang aku firmankan itu terjadi. Sebelum Maria hamil, ada nggak Tuhan berfirman? Ada nggak Tuhan menginginkan agar Maria hamil? Atau Maria hamil tiba-tiba saja tanpa firman Tuhan? Ya sebelum Maria hamil kan datang malaikat. Itulah yang disebut firman. Pada mulanya firman diantar Gabriel sampai kepada Maria. Firman yang datang kepada Maria itu instruksi, keinginan, ide Tuhan agar Maria melahirkan seorang manusia bernama Yesus menjadi daging. Itulah Yesus. Bukan Tuhan turun ke bumi jadi manusia, tetapi firman Tuhan diantar oleh Gabriel pada bulan ke-6 kepada Maria. Maria, engkau hamil, lahirkan seorang manusia bernama Yesus. Itu firman. Makanya dalam Mazmur 339, Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya ada. Tuhan memberi instruksi maka semuanya jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tuhan menginginkan maka Tuhan mengatakan jadi. Tuhan menginginkan Adam lahir, tercipta tanpa ayah tanpa ibu, jadi. Menginginkan Hawa lahir, jadi tanpa ibu, jadi. Menginginkan Yesus lahir tanpa ayah, jadi. Itulah yang dimaksud tadi. Pada mulanya adalah firman. Segala sesuatu alam semesta ini pada mulanya adalah firman. Tidak ada yang tidak berasal dari firman. Kesalahan saudara Kristen adalah menganggap apa yang ada di dalam Yohanes 1 dari 1 sampai 14 ini adalah Tuhan yang turun. Itu filsafat Helenisme yang dianut oleh orang-orang Trimurti. Brahma turun ke bumi menjadi Krishna, setelah itu menjadi Siwa, Wisnu. Itu yang dianut, makanya Trinitas, Trimurti. Itu sama. Sedangkan bang, yang Anda usung itu sebenarnya tidak ada yang salah dengan Yohanes 1 itu, nggak ada yang salah. Itu sudah betul. Oke bang. Berarti bisa saya potong bang ya? Silakan. Coba dulu jelaskan, kan abang bilang tadi kan itu firmannya kan, bukan perintahnya lah kira-kira seperti itu. Yes. Coba jelaskan dulu abang yang tadi itu di dalam Yohanes
3 ayat apa? Ayat 16 ini. Oke. Kalau memang sudah tidak berkaitan dengan Yesus. Oke, baik. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, akan dunia loh. Oke, bukan Israel kan? Bukan Israel. Bukan. Dunia. Oke? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Betul? Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, Anda percaya nggak? Iya. Tinggalkan Kristen Advent kalau Anda percaya. Maksudnya gini loh Bang, tadi dibilang dari 16 itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti dunia bukan bisa ada bangsa Israel. Iya. Jadi saya sebagai seorang Muslim, bukan orang Israel, kalau percaya Yesus itu utusan Tuhan hanya untuk Bani Israel, saya tidak mati, saya hidup, saya memperoleh hidup kekal. Nah, baru lagi kan Bang, untuk sekarang tunggu. Dunia harus percaya Yesus adalah Nabi, Yesus adalah Mesias untuk Bani Israel. Itu sesuai dengan pengakuan mulutnya. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, Tuhan, Eloah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Saya ingin bertanya kepada saudara, menurut Yesus, kita yang di luar Yahudi memperoleh hidup yang kekal apabila Yesus kita kenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai Tuhan Bang. Di mana ya dalilnya? Kok jadi tabrakan? Dengar. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Yesus dikenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal? Menurut Yesus. Sebagai Tuhan Bang. Sebagai Tuhan Bang. Kenapa? Satu-satunya Tuhan tadi yang mana? Gini tadi abang bilang tadi kan Yesus itu sebagai utusan untuk sebagai nabi maksud abang atau sebagai Tuhan. Tapi menurut keyakinan saya sebagai Tuhan. Dari mana saya ambil? Enggak, hidup kekal dulu. Sabar dulu. Hidup kekal, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Yang mana tadi Bang, nomor berapa saya baca dulu Bang? Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 ayat 3. Biar kita buka dulu Bang supaya jangan bisa disimpulkan. Nanti saya jawabkan nggak apa. Ayat 3 Bang. Silakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, di sini dikatakan diutus ya Bang ya. Judul besarnya kita ambil dulu di sini, duka cita yang mendahului kemenangan. Nah, jadi duka cita itu judul besarnya Bang. Bukan itu, sorry Bang. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Oke, doa Yesus untuk murid-muridnya. Murid-muridnya selamat memperoleh hidup kekal kalau mengenal Yesus sebagai diutus untuk menyelamatkan dunia, maksudnya itu Bang, supaya kita lebih apa mengerti Bang. Diutus dia untuk menyelamatkan dunia. Iya, menyelamatkan dunia. Kalau dunia mengakui dia sebagai utusan, maka dunia selamat. Tapi kalau dunia mengenalnya sebagai Tuhan itu sendiri, dari mana selamatnya? Mana dalil pengakuan Yesusnya? Ayo. Oke. Bersupaya apa tadi Bang ya? Kenapa saya yakin kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Loh, berarti saudaraku, sabar dulu. Berarti Anda sudah membantah hidup kekal, selamat. Anda tidak hidup kekal berarti. Simpel kan? Gini loh Bang. Tadi waktu di dalam Yohanes 14 ayat ayat 8 sampai 9, waktu kata Filipus, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Tapi tapi datang Yesus mengatakan, apabila engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa gitu. Jadi itu untuk memberikan keyakinan kepada saya pribadi,
Ketika saya Oke. melihat Yesus berarti sudah melihat Allah Bapa gitu. Sebagaimana firman Tuhan dikatakan dalam dalam Yohanes 14 ayat 8 dan 9 ini, Bang. Dengarkan saya. Menurut Yesus, Bapak yang mengutusnya itu bisa dilihat nggak? Bapak yang maksudnya yang di Bapak yang mengutus Yesus itu bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Berarti Filipus ini bodoh. Karena dia minta supaya Bapak itu diperlihatkan kepadanya. Nah, bukan begitu, Bang. Hah? Karena mereka kan untuk memperdalam misalnya pengetahuan. Oh, enggak. Karena Bukan. gini, Bang. Yes, Kenapa saya bilang silakan. kenapa tadi nggak bisa dilihat Allah yang mengutus atau Allah Bapa yang mengutus? Sebagaimana Musa waktu dia mendapatkan hukum yang ke-10 atau mendapatkan hukum untuk perintah untuk mengeluarkan bangsa Israel. Apa dia bilang Tuhan kepadanya, tinggalkan kasutmu karena di mana kamu berada, kamu sudah kudus tempat kamu berada di situ. Jadi pada saat datang Yesus itu datang sebagai api. Jadi kalau datang Allah Bapa sebagai api, bahkan ketika Musa mendapatkan hukum Taurat atau hukum yang ke-10, itu tidak bisa bertatapan muka dengan Tuhan. Karena cahaya kemuliaan Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, disitulah kita lihat bahwasanya apabila kita tidak bisa kita melihat apalagi sebagai orang yang berdosa. Nah, makanya tadi saya bilang kita nggak bisa melihat Allah Bapa yang mengutus Yesus. Itu. Jadi maksudnya di sini utusan itu adalah supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Di dalam apa tadi, Bang, ya? Di dalam Yohanes 17 ayat ayat 14 ayat 3. Ayat 3 inilah hidup yang kekal. Itu yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar-benar mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi artinya ketika misalnya kita kalau saya ambil misalnya pengertiannya ayat ini, Bang, ya, ayat 3 ini Yohanes 17 ini, artinya ketika kita mengenal Yesus ini karena Yesus telah menyelamatkan, telah mengalahkan maut, artinya sudah mengalahkan maut ini, artinya orang bisa mendapatkan hidup kekal. Artinya bagaimana kebaikan Tuhan untuk misinya untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau kita ambil ya, Bang, ya. Karena di sini doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi kalau saya baca dari ayat 1-nya ini, mungkin kita bisa dapat maknanya. Tapi maknanya saya ambil di sini, Bang, adalah melalui Yesuslah kita mendapatkan hidup yang kekal itu. Tanpa misalnya pengorbanan Yesus di kayu salib atau pengorbanan Yesus di dunia ini, maka tidak ada keselamatan. Maka orang tidak akan bisa mendapatkan hidup yang kekal. Jadi gini, saudara. Tadi Anda sudah mengakui iblis menginginkan kematian. Oke. Dan Yesus mengatakan iblis tidak akan berhasil membunuh aku. Gak berhasil. Iya kan ya? Nah, itu iblis menginginkan kematian terhadap Yesus. Anda sudah akui. Sebenarnya gini, Bang, bukan menginginkan, dia berusaha untuk menggagalkan misi Yesus untuk menyelamatkan dunia gitu. Lah, kalau itu bisa. Bagaimana dia berusaha mengagalkan? Bagaimana caranya untuk mengagalkan itu? Supaya ya ketika Yesus mengabarkan firman Tuhan ini kan banyak saja ahli Taurat, bahkan Yahudi juga untuk. Menurut saudara, Yesus menyelamatkan manusia dengan cara apa? Ya, dengan kematiannya di kayu salib. Siapa yang melancarkan tujuan itu? Yang membantu Yesus melancarkan aksi kematian itu? Ya, saya sudah tahu tujuan Abang. Maksudnya iblis apalah merencanakan gitu ya supaya bisa mati Yesus ini di kayu salib. Tadi Anda mengatakan iblis mau membatalkan. Yang saya lihat iblis melancarkan, bukan mau membatalkan, bukan mau menggagalkan. Iblis melancarkan. Betul? Kalau melancarkan untuk membunuh Yesus, tapi mengagalkan untuk misinya. Apa yang mau digagalkan iblis? Ya, tujuannya membunuh Yesus. Ketika Yesus kan untuk memberitakan firman Tuhan, kan untuk memberikan mujizat-mujizatnya kan, iblis ini kan berusaha untuk untuk mencegal. Salah satunya lah pada saat misalnya memberikan persembahan di bait suci. Apa yang dikatakan ahli Taurat,
yang mana yang diberikan kepada kaisar. Waktu memberikan apa? Apa dibilang Yesus pada saat itu? Apabila kau memberikan persembahan lebih besar daripada, jauh lebih besar daripada janda ini persembahan, karena dia dari apa, dari kekurangannya. Yesus tidak pernah gagal. Yesus tidak pernah gagal bermukjizat. Ya, kalau bermukjizat enggak pernah gagal. Nah, berarti iblis tidak pernah mengganggu ketika Yesus itu mengobati orang, membangkitkan orang. Iblis tidak pernah mengganggu itu. Iblis betul-betul ingin membunuh Yesus. Dan kalau Kristen mengatakan Yesus menyelamatkan manusia dengan cara mati, berarti iblis membantu Kristen untuk selamat dengan cara membunuh Yesus. Kita udah sepakat di situ. Sekarang pertanyaan saya, ini edukasi untuk kita belajar. Sekarang Tuhan yang mengutus Yesus menginginkan Yesus mati atau tidak? Kalau iblis menginginkan, kalau Tuhan menginginkan atau tidak? Kalau itu nggak bisa saya jawab, Bang. Kalau Tuhan pun menginginkan kematian terhadap Yesus, berarti Tuhan dengan iblis sama aja. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, di situ Tuhan berkata, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu maksudnya boleh nggak membunuh Yesus, Bang, menurut Tuhan? Ya tidak. Nah, berarti Tuhan tidak mau Yesus meninggal, mati. Iblis mau. Kira-kira yang berkuasa yang mana, Bang? Tuhan atau iblis? Ya memang Tuhan sebenarnya yang berkuasa. Tapi di sini maksudnya, Bang, di sini maksudnya, Bang, kenapa lewat kematian Yesus kita bisa diselamatkan? Artinya ketika Yesus mati di kayu salib, lalu bangkit di antara orang mati, melalui kebangkitannya inilah dia menyampaikan, ketika Yesus sudah bangkit, jadi dia menyampaikan kepada muridnya atau kepada pengikut, kepada saya, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Artinya dia memberikan pengharapan walaupun kita mati, apabila kita hidup dalam kebenaran, percaya kepada Yesus, ajaran Yesus, ya, maka kita bisa diselamatkan, bisa dibangkitkan apabila Yesus datang kali kedua. Saudaraku, ajaran yang Anda sampaikan itu ajaran yang memang mengenakkan di kuping. Ya memang itu kenyataannya, Bang. Firman Tuhan juga mengatakan kepada kita seperti itu. Jadi yang tadi itu nggak dianggap. Jangan kau membunuh orang yang benar, itu nggak usah. Itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan ajaran Paulus aja gitu. Ya, kalau kita lihat tadi kan, Bang, kalau kita lihat dari penyaliban Yesus ini kan, itu kan di baliknya semua itu kan seruan dari apa? Dari apa? Kan dari umat lah pada saat itu, dari orang Israel. Salibkan. Jadi kalau menurut itu melanggar firman Tuhan enggak? Menurut pengertian Abang lah dulu, mengalami pengertian Abang. Itu yang mendorong manusia pada saat itu di sekitar itu yang mengatakan salibkan dia. Itu menurut pengertian Abang itu iblis atau Tuhan? Iblis. Berarti disitulah Abang mengerti bahwasanya iblis itulah apa? Berusaha untuk apa? Tetapi Tuhan sebenarnya apa? Makanya dikatakan di dalam di dalam firman Tuhan. Berarti Tuhan kalah kan? Ayat berapa dikatakan situ, Bang? Apa dikatakan? Kalau bisa cawan ini lalui daripadaku, tetapi janganlah jadikan kehendakku, jadikanlah kehendakmu. Jadi artinya kehendak Bapak Yesus mau mati atau tidak? Dibiarkan Tuhanlah itu misalnya terjadi supaya misinya itu untuk menyelamatkan dunia itu tercapai. Karena kenapa? Kalau Tuhan Yesus tidak terjadi, misalnya kalau Tuhan Yesus misalnya tidak akan bukan berarti Tuhan itu langsung membunuh Tuhan Yesus, Allah Bapa itu bukan itu, tetapi dia misalnya ya karena dia sudah berusaha untuk menyampaikan misalnya mujizat, membagikan orang mati, yang buta bisa melihat, ya kan? Artinya ketika misalnya Yesus mati, di situ kita membuktikan bahwasanya ada pengharapan, itu adalah ketika sudah mati bangkit, dan setelah bangkit dia memberitakan kepada muridnya, ya. Bahkan ada juga di dalam, mungkin Abang sudah belajar tentang firman Tuhan ini, bahwasanya ketika si Thomas dikatakan kalau memang Thomas atau hantu tidak akan tidak bertulang atau tidak berdaging. Pada saat Thomas, karena Thomas ini salah satunya yang tidak percaya kalau tidak melihat.
Ya, ketika dia sudah bangkit. Artinya kalau memang Tuhan Yesus ini adalah yang apa namanya, bukan Yesus yang disalibkan atau bukan Yesus yang mati itu, mungkin tidak akan ada bekas paku di tangannya, dan mungkin mereka melihat itu bukan Yesus. Ketika misalnya Yesus sudah mati atau waktu belum disalibkan, mereka melihat bagaimana rupa Yesus ketika juga sudah bangkit dari orang mati. Yesus itu menunjukkan tangannya bahwasanya ini bekas paku yang sudah kena paku, dan inilah saya. Ya, maka setelah itu, setelah Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, maka sekitar 40 hari lagi lamanya dia di bumi ini untuk mengajarkan kepada pengikutnya, pada saat itu salah satunya muridnya. Maka itulah tadi Matius yang 20 tadi ayat 28 itu, ayat 19 dan 20 itu dikatakan, jadikanlah bangsa muridku. Ya, jadikan bangsa. Beritahu misalnya kepada yang di dalam tadi juga di dalam Yohanes 14 ya, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih akan dunia ini. Jadi di situ kita bukan hanya enak mendengar, Bang, tapi ada ada kisahnya, ada ceritanya, ada tertulis dalam Alkitab, sehingga kita meyakinkan bahwasanya Yesus itu adalah salah satunya adalah pengharapan orang Kristen. Maksud saya, Bang. Terus Anda mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atau kepada setan atas yang Anda harapkan ini sudah terkabul? Yang saya berterima kasih kepada Yesus, Bang. Bukan kepada Tuhan? Bukan kepada Tuhan yang di tempat Yesus berdoa? Ya, maksud gini, Bang, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena dia sudah berusaha, walaupun dia disiksa, disalibkan, tetapi dia tidak melakukan dosa. Artinya visi misinya untuk menyelamatkan dunia sudah berhasil di kayu salib. Berarti iblis berhasil ya? Kalau iblis itu dia berhasil untuk membunuh Yesus, tapi dia berhasil untuk mencegah misi Yesus untuk menyelamatkan dunia. Loh, mana yang betul? Iblis punya pekerjaan berhasil menyelamatkan dunia. Enggak. Lah, itu kan menurut tafsiran Abang. Itu kan menurut tafsiran Abang. Yesus bisa nggak mati tanpa iblis? Yesus bisa mati tanpa iblis? Ya, mungkin tidak. Tidak bisa. Lalu, yang pahlawan Anda di sini siapa? Yesus atau iblis? Yesus. Oh, nggak bisa. Tanpa iblis, tanpa iblis tidak bisa. Gimana? Yesus mau bunuh diri? Ya, di situ artinya lewat kematian Yesus bangkit karena dia bisa bangkit dari antara mati, itulah makanya aku bilang tadi itulah sebagai pahlawannya. Artinya dia kenapa dia menjadi pahlawan? Karena dia tidak melakukan dosa pada saat dia disalibkan, pada saat dia disiksa. Terus menurut Tuhan sebagai pahlawan. Terus menurut Tuhan membunuh orang yang tidak berdosa itu baik atau jahat? Ya kan itulah kejahatan. Makanya disampaikan tadi artinya terkutuk orang yang disalibkan. Artinya sangat sangat mengerikan orang yang disalibkan. Berarti Yesus ini dikutuk. Ya, artinya penderitaan itu dia mau Dia mau menderita seperti itu karena misinya untuk menyelamatkan dunia, Bang. Caranya menyelamatkan dunia dengan cara dibunuh. Dengan rela dia misalnya mati di kayu salib, Bang. Dia mau mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menyelamatkan dunia, termasuk Abang dan saya. Apa dia percaya? Enggak, saya enggak percaya karya iblis. Maaf. Sekarang begini. Di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 10 nomor 18. Tidak ada yang sanggup kemudian untuk membunuh Yesus. Tidak ada. Dia mati kecuali dia menyerahkan nyawanya sendiri. Apa tadi Yohanes 10 tadi, Bang? Iya, nomor 18. Nomor 18, judul besarnya, Bang, Gembala yang Baik.
Ayat 18 ya. Tidak seorang pun mengambil daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang ku terima dari Bapakku. Ada nggak yang bisa membunuh Yesus? Berarti terima kasih Bang. Jadi tambah pengetahuan saya dengan hal ini. Ya, Jadi ada nggak yang dia memberikan nyawanya untuk apa? Untuk tebusan umat manusia. Oke. Itu maksudnya Bang. Oke, baik. Jadi tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus kan? Nggak bisa ada mengambil nyawa Yesus. Tapi lewat apa itu tadi? Lewat pengataran manusia itu tadi untuk menyelidiki. Iblis tadi, berhasil nggak mengambil nyawanya? Bukan mengambil. Iblis itu bukan mengambil nyawa Yesus Bang. Tapi apa? Tadi yang menginginkan kematian kepada Yesus siapa Bang? Yang menginginkan kematian? Kematian Yesus tadi ya, kalau iblis itu kan dia berencana untuk mengagalkan misi Yesus, itu aja intinya. Kok misi terus Anda sebutkan ini? Bung, Anda punya agama Kristen, misi Yesus datang ke dunia adalah mati. Itu konsep di agama Anda. Dia turun ke bumi untuk mati. Nah, iblisnya ini mencegat Yesus untuk mati atau memerintahkan orang-orang membunuh Yesus? Mana yang betul, Bang? Kalau saya ambil di sini dari kalimat ini tadi, Bang ya, di dalam ayat apa ini tadi, gembala yang baik. Artinya kalau kita lihat misalnya gembala yang baik itu bagaimana supaya menyelamatkan apanya gitu, ternanya atau domba-dombanya, dia berusaha menyelamatkan. Karena pernah juga mungkin abang pernah dengarkan juga disampaikan bahwasanya 99 dombanya dalam kandang, tapi satu yang hilang, dia akan berusaha mencarinya itu. Artinya karena saya sampaikan tadi dalam karena begitu besar kasih Allah. Artinya walaupun misalnya tidak berharga di mata manusia, tapi berharga kita di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi saya ulang Bang, Yesus turun ke bumi itu untuk mati kan? Menurut konsep keyakinan Anda, siapa yang kemudian membantu Yesus untuk mencapai cita-citanya mati? Iblis kan? Kalau yang dari cara abang menerangkan itu berarti kalau membantu berarti direncanakan Bang, direncanakan kerjasama iblis dengan Tuhan, kan kira-kira seperti itu kalau abang mengalihkan pembicaraan kita ini. Anda yang menganggap kerja iblis itu jalan selamat, berarti kerjasama antara iblis dan Yesus menyelamatkan Anda. Jadi kontesnya Bang bukan kerjasama Bang, yang kontesnya itu tadi iblis berencana untuk mengagalkan misi Yesus untuk apa? Untuk mengabarkan atau keselamatan. Salah satunya ketika Yesus nanti disalibkan, mungkin dia akan berbuat dosa atau menyalahkan Allah Bapa, kan kira-kira seperti itu. Nah, itulah misinya. Tapi ternyata ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus disiksa, Tuhan Yesus tidak melakukan dosa. Bahkan sebelum Yesus itu kan Tuhan udah tahu dia sebelum dia disalibkan. Apa dia katakan? Kalau bisa cawan ini lalui daripada aku, tetapi janganlah jadikan kehendakku, jadikanlah kehendakmu yang jadi. Artinya misi iblis ini tadi berusaha dia mengagalkan itu. Artinya kalau Yesus nanti disalibkan, maka dia akan apa? Akan menyalahkan Allah Bapa dengan dia menderita sebagai manusia. Dia apa? Disalibkan. Tetapi ketika Yesus sudah disalibkan, Yesus sudah melakukan dosa, bahkan dia tidak menyalahkan Bapa, sehingga dia bisa bangkit bangkit di antara orang mati. Dan dia membuktikan juga itu. Dan sebelum dia disalibkan, sebelumnya dia sudah menyampaikan kepada muridnya, saya akan mati pada hari ketiga, saya akan bangkit. Dan itu dia buktikan ketika dia tidak ada bangkit. Dibilang saya Bang, anak manusia. Oh, mungkin dibilang anak manusia karena oke lah Bang. Jadi itulah mungkin abang udah lebih fasih dengan ayat ini, Alkitab ini. Sekarang begini. Terima kasih juga Bang. Saya jadi ketika Anda Tuhan dengan belajar dengan abang. Sekarang begini. Ketika Anda berkata di dalam Lukas 22 Yesus berdoa, di mana dia mengatakan, biarlah kemudian cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku. Ini kan detik-detik penangkapan kan? Iya.
Artinya dia tahu sebenarnya dia mau disalibkan. Detik-detik penangkapan. Iya kan? Iya. Yesus berdoa. Kemudian malaikat turun memberikan kekuatan kepada dia. Betul? Di Lukas 22 itu. Malaikat turun memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga dia sangat ketakutan, peluhnya seperti titik-titik darah yang berjatuhan ke tanah. Jadi Yesus pasrah enggak di situ Yesus? Pasrah enggak Yesus, Bang? Ya pasti pasrah, Bang, karena dia dia serahkan kepada Bapa. Iya. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan atas kehendakmu, apakah Bapak berkehendak membunuh Yesus? Atau menyelamatkan Yesus? Mana yang benar? Mencelakakan Yesus atau menyelamatkan Yesus? Kehendak Bapaknya. Ya, karena Allah Bapa itu tahu sebenarnya itu penderitaan Yesus itu akan disalibkan, akan menderita. Iya, enggak, Bang. Itu kan asumsi Anda. Itu asumsi. Sekarang begini ya, Bang, sederhana aja. Yesus pasrahkan kepada Bapa, atas kehendakmu yang harus terjadi ya, aku ikut aja. Nah, Bapa ini kehendaknya apa? Membunuh Yesus, menganiaya Yesus, atau menyelamatkan Yesus? Ya kan, karena udah tahu tadi kita itu kan, Bang, di dalam sebenarnya dari jawaban yang Abang pertanyakan itu kepada saya itu, yaitu tertulis dalam Yohanes apa itu tadi, Bang, Yohanes 3 ayat 16 itu tidak ada hubungannya dengan pembunuhan di situ, Abang. Tidak ada. Termasuk di situ, Bang. Nah, kenapa saya bisa? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kok jadinya ke sana? Kenapa aku bilang gitu, Bang, ya? Saya bacakan dulu sama Abang ya, supaya apa lagi? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya? Percaya. Meruniakan anak yang tunggal. Supaya siapa yang percaya? Percaya. Jadi artinya ketika anak yang tunggal. Terus apa hubungannya dengan salib? Apa hubungannya dengan salib? Ada apa hubungannya dengan salib? Percaya kepada Yesus? Ya karena anak yang tunggal itu tadi. Oke. Anda hanya modal ngeyel. Begini abangku, pencipta langit dan bumi itu menghendaki apa terhadap Yesus? Kematian atau keselamatan? Itu loh dulu. Kematian di kayu salib maksudnya gitu ya? Enggak, dia dimanapun, mati disengat listrik kek, mati digigit tawon kek. Tuhan ini menginginkan Yesus itu mati atau menginginkan Yesus selamat? Tuhan yang saya bilang. Kalau iblis kan tadi udah final. Iblis mau Yesus mati. Kalau Bapak gimana? Mau nggak Yesus mati? Ya, kan udah saya bilang tadi, Bang, Yesus itu tahu dia akan apa? Akan disalibkan. Bukan maka Yesus dia menyerahkan kepada Bapa. Bapaknya mau, Bapaknya mau nggak Yesus itu mati, atau Bapaknya tidak mau Yesus mati? Kalau Bapak tidak mau Yesus mati, maka Bapak Maha Kuasa untuk menyelamatkan Yesus dengan cara apapun yang Dia mau. Itu dulu, Bapak ini mau nggak Yesus ini mati? Kalau iblis mau, nah Bapak mau nggak? Ya Pak, yang kehendak Bapak itu tadi yang sempat yang Abang bacakan di mana tadi yang Abang apa itu tadi? Yang Keluaran 23, nomor 7, bukan. Nomor 8. Bukan, Bang, tadi ada yang Abang bilang tadi bahwasanya kehendakku sendiri menyerahkan apa yang dibilang Yesus. Kan ada tadi yang apa Abang singgung itu. Yohanes 10 kan? Yohanes 10 nomor 18 kan? Tidak ada yang bisa mengambil kecuali aku menyerahkannya sendiri. Kan itu berarti itulah jawabannya dari pertanyaan Abang sebenarnya. Loh, Bapak yang kumaksud kehendakmu. Iya. Maksud daripada Yohanes 10 itu ketika dia berulang kali ingin pencobaan pembunuhan, kalian tidak berhasil, tidak akan berhasil. Itu berarti maksudnya. Berarti jawabannya sebenarnya, Bang, sebenarnya Allah Bapa itu telah memberikan gitu, memberikan nyawanya itu. Bapak ini mau Yesus ini mati atau selamat?
Ya jawabannya sebenarnya tadi pas yang abang apa tadi itu yang 10 itu, tidak seorang pun mengambil daripadaku melainkan aku memberikannya menurut Itu Yesus, Bang. Artinya ya itu karena Yesus itu berkaitan dengan Allah Bapa. Nah, Bapaknya coba kenapa Anda nggak berani menyatakan pernyataan Bapak? Kenapa? Kenapa Anda harus sembunyi di perkataan yang justru saya yang tunjukkan? Gitu loh. Ya, bisa karena Allah Bapa dengan Yesus adalah satu di dalam, cuman beda pekerjaan. Artinya apa yang disampaikan Yesus itu Anda mengatakan satu karena Anda menyembah makhluk yang keluar dari kubur yang bukan Yesus. Astagfirullahaladzim. Bung, Bapak itu tidak menginginkan mati orang yang benar. Yesus berkata begini di dalam Lukas 22. Lukas 22 nomor 22. Aku memang harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan tentang aku. Siapa yang menetapkan tentang aku? Tuhan. Apa yang ditetapkan Tuhan tentang aku? Semuanya tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lukas 24:44 dijelaskan seperti itu. Nah sekarang sekarang artinya Bang, dia itu sebenarnya dia sudah dinubuatkan Bang, peristiwa akan terjadi dan apa ya? Dinubuatkan untuk apa? Dinubuatkan untuk di dalam Yesaya kan sudah dinubuatkan itu Bang. Kalau itu kata Kristen. Itu tadi yang kupertanyakan samamu, Bung. Ini apa hakmu menggunakan ini sampai kamu asal perutmu aja asal ngomong. Itu dituatkan di sini. Ini bukan kitab saudara, ini kitabnya Yahudi. Kenapa Anda melancarkan aksi-aksi penyesatan dengan menggunakan kitabnya orang? Buka Bang dulu di dalam apa Bang? Lukas 4 ayat 6 ayat Lukas, karena Abang bilang tadi kan ayat 16. Coba baca Bang dulu. Apa yang tertuang di Lukas 4 itu adalah pencobaan yang dilakukan kemudian iblis kepada Yesus. Dan gimana? Lukas 4 ayat 16. Lukas 4 ayat 16. Ya silakan Anda bacakan. Apa hubungannya dengan ini? Karena Abang bilang tadi itu kan tidak berhubungan kan? Memang nggak ada hubungannya. Yesus ditolak di Nazaret. Ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya ia datang membacakan sahabat, ia masuk ke rumah ibadah, membacakan Yesaya dan berdiri hendak membaca dari kitab. Di kitab Yesaya. Artinya gitu. Artinya kita Yesaya ini kan sudah dibuatkan. Jadi terus jemaahnya Yesus, jamaatnya Yesus di dalam bait suci itu Kristen maksudnya. Boleh rupanya orang Kristen masuk di rumah ibadahnya orang Yahudi, boleh. Gini maksudnya Bang, gini maksudnya tadi yang mau saya sampaikan itu, artinya sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya tentang tentang Yesus ini kan gitu. Tidak ada. Yesus membaca pada hari Sabat di tempat kelahirannya, masuk ke rumah suci, bait suci untuk membacakan kepada orang Yahudi kitab ini. Tidak ada hubungannya. Tentang nubuat tentang kedatangan Mesias. Astagfirullahaladzim. Tidak ada Mesias yang diutus untuk orang Kristen. Seluruh Mesias itu hanya untuk Bani Israel. Karena kenapa disampaikan ini? Kalau kita lanjut misalnya apa ini kan apa dikatakan di sini, Yesus kembali ke Galilea. Yesus ditolak di Nazaret ketika dia menyampaikan datang ke rumah ibadah. Jadi, terus dia pergi ke orang non Yahudi gitu. Dia pergi ke orang-orang yang tidak bersunat. Ya enggak lah. Yesus itu ketika dia ke tempat kelahirannya, Yesus lahir di mana rupanya? Di tengah-tengah orang Yahudi. Di Nazaret aja, kemudian dia ditolak pada saat itu. Tapi dia ke Yudea. Kenapa ditolak dia Bang? Ya orang Yahudi sampai sekarang menolak dia kan? Kenapa dia ditolak? Karena orang Yahudi menunggu Mesias yang sama seperti Hezekia, yang sama seperti Gideon, yang sama seperti Daud. Sementara dia datang, iya, tidak seperti yang mereka harapkan. Karena nggak seperti yang mereka harapkan maunya datang dalam kerajaan, tetapi datang Yesus sebagai orang yang tidak terpandang gitu. Jadi tidak sesuai dengan harapan mereka, maka mereka akan tidak mengharapkan kalau disebut mereka ketika Yesus disalibkan di kayu salib kan, mereka mengatakan adalah raja orang Yahudi. Jadi mereka tidak akan senang dipanggil adalah raja orang Yahudi
karena dia adalah tidak lahir di dalam kerajaan gitu. Yang pasti gini, saudara, saya hanya ingin mengatakan begini, bahwa pencipta langit dan bumi tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. Yang menginginkan kematian terhadap Yesus adalah Kristen dan setan. Ketika kemudian Yesus berusaha untuk disalib, Tuhan menggagalkan penyaliban itu. Oke, saya pertanyakan dulu sama abang, karena abang bilang tadi kan Kristen menginginkan dan setan dan Kristen yang menginginkan kematian Yesus. Coba dulu jelaskan dari mana dalilnya. Sekarang siapa yang mau menginginkan kematian terhadap Yesus? Apakah Anda tidak? Kan Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Iya, saya tanya dulu. Apakah Anda tidak menginginkan kematian terhadap Yesus, kematian kepada Yesus? Jujur, jangan jadi orang munafik. Anda mau Yesus mati atau enggak? Ya, kalau saya pribadi bang, lewat kematian Yesus, di situ saya percaya bahwa saya lewat kebangkitannya, di situ saya mendapatkan pengharapan keselamatan. Berarti kalau Anda mau? Berarti Anda mau Yesus mati? Ya bukan itu kontesnya bang. Lah, kok bukan konteksnya? Gimana ceritanya Anda selamat kalau Yesus tidak mati? Bukan karena misalnya karena udah mati Yesus artinya kita bersyukur dia mati, bukan. Tapi karena Yesus mati, bangkit di antara orang mati, itulah sebuah misalnya sebagai kemenangan bagi saya pribadi gitu loh. Bagaimana bisa bangkit kalau nggak mati dulu? Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati supaya dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang hidup dan bagi orang mati. Ya, oke, pernah juga kami pelajari itu kemarin sama Ustaz Yusuf ya. Artinya Tuhan atas orang mati dan hidup. Artinya kepada orang mati pun adalah untuk Tuhan. Artinya orang hidup untuk Tuhan. Artinya yang Tuhan itu bukan hanya berlaku kepada Tuhan, itu bukan hanya dia berfungsi kepada orang yang hidup, tapi kepada orang yang mati juga adalah Tuhan atas berkuasa atas itu. Iya, itu Tuhan kalian yang keluar dari kubur. Kata Paulus dalam Roma 14, itu Tuhannya orang non-Yahudi. Tapi itu bukan Tuhannya Yahudi. Tuhannya orang Yahudi itu Elohim yang telah mengutus Mesias, yaitu Yesus. Nah sekarang kalau Kristen menginginkan kemudian kematian terhadap Yesus, apa bedanya dengan iblis? Sama-sama menginginkan kematian. Sedangkan pencipta langit dan bumi yang telah mengutus Yesus tidak mau Yesus itu mati, nggak mau. Kalau itu misalnya abang arahkan apa pola pikirnya ketika Yesus mati, berarti itu keinginan iblis bersama orang Kristen. Artinya karena mati Yesus itu salah besar itu pengertiannya itu bang. Tapi kalau bisa saya sampaikan sama abang, ketika Yesus mati di kayu salib, bangkit, justru itulah orang Kristen percaya lihat kematian Yesus itu tadi, kita percaya bisa walaupun kita mati, kita yang hidup sekarang, maka kita bisa dibangkitkan kembali sebagaimana Yesus telah mati di antara orang mati dan bisa bangkit. Itu kalau tolong tunjukkan kepada saya satu dalil di mana Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar demi untuk menyelamatkan orang-orang yang bersalah. Ini bang ya, makasih banyak bang. Di dalam Matius apa ini bang ya? Matius 5. Ada di sini bang. Bisa kita di sini di dalam Matius 5. Oke bang ya. Dikatakan di sini ada beberapa ini diberikan semangat kepada kepada kami orang Kristen lah, termasuk mungkin abang. Di sini dikatakan di ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ayat 4, berbahagialah orang yang bersuka cita karena mereka lah yang akan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagia orang yang murah hatinya karena mereka akan diberoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagia orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka mempunyai kerajaan surga. Ini ayat 10 ini bang. Ayat 10 ini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab karena kebenaran karena mereka
yang empunya kerajaan surga. Jadi walaupun misalnya mati kita untuk mempertahankan kebenaran, maka kita akan memperoleh surga. Itulah firman Tuhan yang disampaikan di sini. Terima kasih. Di mana Tuhan menginginkan membunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang berdosa. Anda kan tidak nyambung itu. Ya kan artinya di sini kan Bang, artinya kalau kita mempertahankan kebenaran, kita mati contohnya untuk mempertahankan kebenaran, karena kita menyampaikan firman Tuhan contohnya sebagaimana murid-murid Yesus sebelumnya yang termasuk Rasul Paulus juga menerangkan itu ya, dia memperoleh walaupun dia menderita untuk menjalankan misi untuk menyampaikan firman Tuhan itu, dia akan mendapatkan peroleh hidup yang kekal, itu kerajaan surga. Di mana Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar untuk menyelamatkan orang yang bersalah. Kan konteksnya di sini tadi Bang, berbahagia orang yang dianiaya, bukan dibilang saya akan membunuh orang yang benar, bukan itu konteksnya. Kan Anda mengatakan keselamatan orang Kristen itu karena Yesus dibunuh. Kenapa sih? Abang ini udah lama kali pun berjam-jam kita diskusi Bang, nol isinya. Saya tanya, iblis menginginkan kematian terhadap Yesus. Tuhan menginginkan tidak kematian Yesus. Kalau menginginkan kematian kepada Yesus, mana dalilnya? Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Ada nggak dalilnya? Enggak, yang tadi Abang bilang itu kan dari mana dalilnya bahwasanya kematian Yesus itu bisa menyelamatkan orang Kristen lah dulu contohnya. Jadi makanya tadi saya bacakan tadi di dalam bukan itu Bang. Itu. Tuhan loh, astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Anda kalau tidak sopan dari tadi saya turunkan loh, karena tidak memberikan ilmu sedikit pun. Tuhan ya, pencipta langit dan bumi berkata dalam Mazmur 37 nomor 28 sampai nomor 40, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan mencintai hukum. Aku akan menyelamatkan orang yang benar. Aku menghukum pengkhianat, orang fasik. Ketika orang benar itu dibunuh, diintai untuk dibunuh, aku akan menyelamatkan dia. Amsal 21:8, orang fasik pengkhianat dijadikan tebusan kepada orang yang benar, dan fasik sebagai ganti orang yang jujur. Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Yesus orang benar, Yesus orang yang jujur. Boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Nggak boleh. Jangan kau bunuh Yesus, tak boleh kau bunuh. Nggak boleh kata Tuhan. Nah, ketika Yesus ini orang benar dibunuh, apakah menyelamatkan? Tidak. Tidak menyelamatkan. Kalau Yesus yang asli dibunuh, maka tidak menyelamatkan. Kenapa? Karena Yesus orang benar, kalian bunuh. Yang ada adalah dosa. Ku tanya dulu sama abang dulu, yang membunuh Yesus ini Kristen atau orang Yahudi? Orang Yahudi yang kerasukan setan. Ya, jadi artinya bukan tadi. Jadi abang sudah menjawab sendiri loh. Udah menjawab sendiri, artinya bukan orang Kristen. Jadi orang Kristen, kenapa ada orang Kristen? Karena percaya kepada menerima hadiah dari Yesus, dari iblis. Ya, itu beda konteksnya Bang. Itu abang coba saudara tunjukkan kepada saya. Ada orang diselamatkan di Yahudi gara-gara membunuh orang benar. Tunjukkan di kitab ini. Tunjukkan di kitab ini. Kalau seandainya contohnya kan Bang, kalau Yesus itu mati di kayu salib dan tidak bangkit, mungkin kami tidak ada yang namanya Kristen. Karena tidak percaya Yesus itu bisa memberikan pengharapan kepada kami untuk bisa diselamatkan gitu. Jadi artinya karena Yesus sudah mati di kayu salib, bisa dia bangkit, berarti dia memberikan pengharapan, kepastian bahwasanya orang yang mati dalam kebenaran mempercayai Yesus, artinya dia akan bisa juga diselamatkan dan bangkit sebagaimana Yesus mati gitu loh Bang. Itulah intinya sebenarnya kami sebagai orang Kristen. Iya, itulah kebodohan Kristen. Jadi gini, ketika orang benar dibunuh oleh orang jahat, mau bangkitkah dia, mau tidak bangkitkah dia, itu pelanggaran hukum Tuhan. Nggak boleh. Nah,
Kenapa Kristen kemudian menerima orang yang keluar dari kubur? Karena Kristen ini pengikut Paulus. Ada nggak orang Yahudi menyembah Tuhan yang keluar dari kubur? Nggak ada. Hanya orang Kristen. Kenapa? Karena Kristen ini pengikut Paulus. Sekarang begini, Yesus di dalam Matius 12 nomor 38 didatangi oleh orang jahat dan angkatan jahat dan orang Farisi. Yesus berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti hari ketiga bangkit keluar dari kubur. Pertanyaan saya, itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Di mana apa yang tertulis itu, Bang? Matius 12 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda keluar dari kubur pada hari ketiga. Di dalam Matius berapa, Bang? 12. Matius 12 ya, Bang ya. Karena kita tengok dulu judulnya, Bang. Judul. Jangan kita simpulkan, Bang. Kan angkatan gitu. Jahat minta satu tanda, judul. Judul itu yang bikin Lembaga Bible Indonesia. Ayat berapa tadi, Bang? 38. 38. Judulnya di sini, Bang. Yesus. Aduh, judul lagi. Nah, gini loh, Bang. Supaya tahu maknanya gitu, Bang. Ada judulnya gitu loh. Judul yang kasih judul siapa? Tuhan. Di dalam ayat berapa tadi, Bang? Ayat 38 dan 39 judul. 38 sampai 40. Yesus dan Beelzebul. Ayat 38. Tanda Yunus ya. Tanda Yunus. Ini oke. Pada waktu itu aku berkata ke beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menurut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Jadi kalau dari konteks yang ini, Bang ya, saya belum bisa menjawab dengan Abang karena saya belum pendalami dulu. Ya mungkin kapan-kapan saya bisa bergabung. Yesus berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Jadi ada kebangkitan. Yunus keluar dari perut bumi, dari perut ikan hari ketiga. Anak manusia keluar dari perut ikan, perut bumi hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Siapa yang percaya kebangkitan pada hari ketiga? Oh, ini tentang Yunus ya, Bang ya. Ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama-sama angkatan itu dan menghukum juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman berasal dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmah Salomo, yang sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Jadi di sini nggak ada dibilang di sini apa, Bang. Di sini yang diambil di sini maknanya, kalau saya ambil ibaratnya dengan datangnya 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan, ketika dia berusaha mengelak untuk tidak datang ke untuk memberitakan firman Tuhan, ya pada saat itu dia orang Niniwe itu bertobat gitu. Tetapi angkatan jahat minta tanda apa yang diberikan kepada angkatan jahat? Itu jadi di sini katakan ketika datang Yesus tadi dikatakan di perut bumi, dia maksudnya dikubur, artinya setelah itu bangkit dan terang mati, artinya lebih daripada si Yunus ini. Apa
hanya kuasanya gitu yang dimaksud di sini kalau saya maknanya, Bang. Memang Anda cocok di gereja, Bangku. Memang cocok menjadi alat Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Anda terlalu kuat memegang doktrin dan dogma di mana Yesus sudah jelas-jelas mengatakan angkatan jahat minta suatu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Angkatan jahat diberi tanda Yunus. Apa itu 3 hari 3 malam? Siapa yang percaya itu angkatan jahat. Anda mencoba, apa judulnya? Habis itu nanti apa terakhirnya? Anda baca, Anda sambung-sambungkan kemana-mana. Karena kalau hanya satu ayat kita ambil, Bang, jadi kita nggak bisa mendapatkan maknanya gitu, Bang. Ketika kita baca semuanya, baru kita dapat maknanya situ. Sekarang saya tanya sama saudara, mampus, banyak cerita. Yesus tidak mengenal kitab Anda itu. Yesus tidak mengenal pengarang kitab saudara. Pengarang kitab saudara hanya melakukan penyelidikan. Dialah yang susun-susun. Disusun-susun itu cerita supaya bisa menyesatkan orang yang membaca yang tidak mengenakan ini. Udah jelas-jelas angkatan jahat minta satu tanda. Tandanya apa di situ? Carilah kesimpulan. Oh, harus ini, harus apa? Harus apa? Harus baca semua. Sekalian aja bilang, baca semua sampai kitab Wahyu. Sudah diakuinya, yang menginginkan kematian terhadap Yesus adalah iblis. Pencipta langit dan bumi menginginkan tidak? Tidak. Nah, berarti yang menghadiahkan salib kepada Kristen siapa? Tuhan atau iblis? Ya sudah jawabnya tadi. Ngeyel betul. Ngeyel. Susah karena otak sudah rusak. Ada tamu. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Iya. Abang Ute. Ya. Dari mana, Bang? Katolik, Protestan? Protestan. Oh, siap. Ya. Baik. Boleh mungkin menjelaskan tema ini, abangku? Oke, baik ya. Untuk apa hubungannya Taurat dengan agama Kristen? Oke. Ada tiga hal penting yang harus saya sampaikan. Yang pertama, Taurat seperti wali yang menjaga anak sebelum dewasa. Itu yang pertama. Anak di sini umat pengikut Kristus atau anak Allah, anak-anak Allah. Semua pengikut Kristus disebut sebagai anak-anak Allah. Kemudian yang kedua, Kristus hadir sebagai penggenapan sehingga anak-anak Allah tidak lagi di bawah hukum Taurat, melainkan menjadi anak Allah. Kemudian hal yang ketiga, anak Allah hidup dalam roh dan dipimpin oleh kasih karunia, bukan lagi oleh peraturan semata. Dan jadi bukan dibatasi hanya oleh peraturan semata, dibatasi dengan peraturan, tetapi karena kasih karunia Allah. Itu yang mau saya sampaikan, Bang. Hubungannya, Bang, hubungan ketetapan Taurat yang hanya untuk Bani Israel ini dengan Kristen itu apa hubungannya? Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Bukan untuk peraturan, bukan saja kita manusia teristimewa ciptaan Allah ini, anak-anak Allah ini tidak dibatasi dengan peraturan semata, tapi karena umat Allah ini, anak-anak Allah ini, lewat kasih karunia Allah, lewat kelahiran Yesus Kristus, kita tidak dibatasi oleh peraturan semata. Nah, karena itu Yesus hadir sebagai penggenapan. Abangku, yang saya tanya hubungannya Kristen dengan kitab Taurat itu apa? Taurat itu diwahyukan hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kita di luar Bani Israel. Lalu kenapa ada di dalam agama Anda kitab itu? Ada harus legitimasi, misalnya kami Al-Quran ini diwahyukan oleh Tuhan untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk satu kaum. Nah, berbeda dengan Torah. Torah ini diwahyukan kepada Musa, sebuah milik hak kepunyaan Bani Yakub, keturunan Israel. Ulangan 33 nomor 1. Itu hanya untuk Bani Israel saja.
bukan untuk Kristen di luar Bani Israel. Maka muncul pertanyaan, agama Kristen ini melegalkan penyembahan kepada Kristus dengan menggunakan kitabnya orang Yahudi, memasukkannya ke dalam agamanya sehingga menyatu seperti ini. Perjanjian lama, perjanjian baru. Padahal Taurat itu adalah perjanjian baru, bukan perjanjian lama Taurat itu, Bang. Silakan. Taurat itu perjanjian lama, Bang. Bukan perjanjian baru. Yang mengatakan itu Kristen, tapi orang Yahudi berdasarkan kitabnya Yeremia 31 sampai 33, hukum Taurat itu adalah perjanjian baru Tuhan untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Coba Anda buka Yeremia 31 sampai 33. Namanya kitab perjanjian baru itu kehadiran Yesus Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat. Ya, itu kan Kristen. Yang saya tanya, kitabnya Yahudi yang ini apa hubungannya dengan kalian? Yesus ketika datang di tengah Bani Israel, dia mengajar hanya untuk Bani Israel, Bang. Nggak ada pernah dia mengajar orang Roma, orang Yunani, apalagi kita orang Indonesia, nggak ada. Di mana Yesus pernah mengajar orang di luar Yahudi? Orang di luar Yahudi di Matius 15 pernah datang kepada Yesus minta tolong agar anaknya disembuhkan. Tapi Yesus memanggilnya anjing. Usirlah. Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Kata ibu itu, tolong sembuhkan anakku. Kata Yesus, nggak layak roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Yesus menganggap di luar Yahudi itu anjing. Dalilnya, Bang, dalil. Matius 15 nomor 23, 24, 25 sampai 26. Aku diutus hanya kepada domba. Itu. Tidak layak roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Aku ini diutus domba. Domba itu Bani Yakub. Bani Yakub itu tertulis dalam Yeremia 50 nomor 17. Yakub adalah domba. Keturunan Yakub adalah anak-anak domba. Di luar Yakub bukan domba. Yesus menyebutnya anjing. Matius berapa? Matius 15 ayat dari 23 sampai 26. Ya, fokus pembicaraan Abang itu di ayat keberapa? 24, 25, 26. Sebentar ya, mau konfirmasi dulu. Bahkan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Ini Bang, saya baca ayat yang ke-24 ya. Matius 15 ayat yang ke-24 menegaskan bahwa Yesus datang pertama-tama bagi Israel. Tidak ada kata pertama-tama di situ, yang ditambah. Pertama-tama bagi Israel. Tidak ada kata pertama-tama, Bang. Jangan ditambah-tambah. Betul, ditambah-tambah.